Halo Rek, Konco Ganes, kembali lagi di channel Kopi Ganes bersama saya Dito, pemilik rumah kopi dan galeri seni Kopi Ganes. Kali ini kita bakal bahas alat-alat atau benda yang selalu dibawa atau dipegang oleh Ganesa. Salah satunya itu kapak. Mungkin kita langsung bisa tanya ke narasumber sekaligus bapak saya, Heri Sabtono. Monggo bapak. Iya, jadi yang paling menarik dari seluruh patung Ganesa itu baik, terutama yang hanya tangan 4 itu salah satunya hanya membawa kapak, dan ternyata kapak itu di kita memang alat yang sudah sejak dari dulu kapak itu bermanfaat di kita. Ini contohnya ada kapak yang dari batu. Ini kapak batu yang saya dapat dari Sangiran, artinya kemungkinan umurnya juga sudah. Oh, ini fosil ratusan. ya, ini fosil ya. Fosil apa memang batu Jadi Ini fosil. apa? Fosil kapak ya. Kapak batu dari zaman batu kita sudah punya kapak. Terus kemudian ada kapak-kapak yang perunggu. Ini kapak perunggu juga dari daerah Sangiran. Nah, ini kapak tapi Ini sudah agak ke atas, Pak. sudah menjadi lebih banyak ke Kartika, bukan lagi kapak. Kartika itu pusaka yang sangat tua sekali. Oh, jadi dinamakan Kartika. Oh, Kartika, pusaka yang sangat tua. Pada saat Singosari itu memunculkan kapak-kapak yang bimetal. Jadi ada perunggu dan osiaji. Ini berbagai macam kapak. Tapi zaman itu kapak ini dipakai untuk apa? Kapak ini kalau zaman dulu lebih banyak sebetulnya untuk ritual. Jadi saya kok kurang setuju kalau yang begini-begini ini namanya senjata. Kalau dalam bahasa apa? Ya bahasa Yangan itu kan dibilang gaman ya, tapi sebetulnya kalau di Jawa ini yang seperti ini tuh ageman. Jadi kita lihat di pakaian kita Jawa itu memakai keris di belakang. Nah, itu lebih merupakan satu ageman. Oke, sekarang kita kembali ke kapak. Kebetulan saya mendapatkan kapak ini sesuai sekali dengan bentuknya kapaknya Ganesa, dan di sini ini ada satu relief tertentu di mana ini menceritakan tentang Ramayana. Kalau di dalam kitabnya Walmiki itu disebut Ramayana. Jadi Ramayana, Rama disuruh Sinta berburu Kijang Kencana. Nah, itu sebetulnya ada pengertian yang mendalam. Jadi Kijang Kencana itu ya nggak mungkin lah kijang emas terus diburu dan sebagainya. Itu kok saya kira itu hanya cerita-cerita yang berisi petunjuk, petuah atau visi ke masa depan dan sebagainya. Jadi setelah Rama mengejar Kijang Kencana ini tadi, akhirnya kan terus Sinta ini digoda sama Rahwana. Akhirnya Sinta dibawa ke negara Alengka, negaranya Rahwana itu. Terus akhirnya dengan pertolongan Anoman dan sebagainya, Rama dan Sinta kembali lagi ke kerajaan apa ini? Aku lupa lah itu namanya kerajaannya. Astino kan di Mahabharata. Kalau di Ramayana Alengka sama Ngalengka. Ya udah, intinya adalah Rama, Sinta, terus kemudian ada Rahwana, ada Jatayu, ada Lesmana. Itu di dalam cerita Ramayana itu seperti itu. Akhirnya setelah itu terus kemudian timbul Rama tadi curiga bahwa Sinta pada saat dibawa ke Rahwana itu diapa-apain sehingga nggak suci. Terus akhirnya Sinta karena merasa dirinya jujur, dia nyebur ke dalam api. Ceritanya kan seperti itu. Nah, cerita yang paling penting itu adalah sebetulnya Rahwana ini. Rahwana itu tidak bisa mati. Setelah dia dipenggal kepalanya oleh Lesmana, oleh Rama, kepalanya putus, tapi akhirnya nyambung lagi. Makanya dibilang Rahwana itu juga dasa muka.
sampai mukanya itu full karena nggak bisa mati. Oh. Terus pokoknya nggak bisa mati. Dia hanya bisa kalah setelah dia dikejar oleh panah yang namanya kalau nggak salah Kiai Damu. Panah Kiai Damu. Nah itu dia dikejar terus akhirnya dia tidak bisa lari dan kemudian kejepit sama 2 bukit. Nah itulah dia baru kalah. Rahwana itu kalah, tidak bisa mati. Nah apa yang bisa kita petik dari situ? Jadi Rahwana itu sebetulnya adalah jantung kita. Rah itu darah, wana itu hutan. Rahwana itu ya darah kita, tidak boleh mati. Kalau Rahwana itu mati ya kita sendiri akan mati. Dia hanya boleh dikendalikan. Jadi kalau kita bilang nafsu harus dikendalikan. Iya. Itu caranya dengan dijepit dengan gunung 2 itu tadi. Jadi makanya kalau orang-orang tua kita dulu itu ngomongnya kalau kita sedang marah, unjal ambekan sing landung. Unjal ambekan. Jadi tariklah nafas sebanyak-banyaknya supaya paru-paru kita itu berkembang sehingga jantung itu gerakannya enggak. Oh berarti apa tadi bukit tadi itu ibaratnya paru-paru? Iya, ini kan bukit, paru-paru itu kan 2. Jantung ada di tengah. Iya. Jadi di situ ada satu pelajaran yang sangat bagus. Jadi kita kalau sedang marah, rahwananya sedang ini ya, emosi lah ya. Sederhana sekali hanya dengan tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru ini membesar dan itu yang membuat jantung kita tidak lagi terlalu tidak emosi lagi sama dengan kalau ada di pelajarannya yoga dan segala macam. Itu kan mengatur nafas supaya jantungnya ini tidak terlalu liar gitu. Itu pelajaran yang berharga dari relief yang ada ini. Dan di sini sebetulnya ada lagu yang menarik. Makanya kalau dibilang kemungkinan memang Ramayana itu dari India, oke. Tapi orang Jawa itu selalu mempunyai kreativitas untuk menerima apapun, termasuk Hindu masuk ke sini diterima. Tapi kita adaptasi dengan kebudayaan kita. Islam juga begitu. Buddha juga begitu, Konghucu masuk ke sini itu dengan damai itu. Jadi makanya di kita itu Bhinneka Tunggal Ika dan segala macam itu kan ya menunjukkan bahwa kita ini mampu untuk beradaptasi dengan apapun ya. Kita menerima, tapi kalau kurang selalu kita bisa mengadaptasi, kita bisa merubah itu. Buktinya di dalam kitab Walmiki itu tidak ada nyanyian, yang di Jawa ini ada nyanyiannya. Jadi dikembangkan dari itu sehingga ada lagu kayak gini, tak nyanyi ya. Iya, Bapak nyanyi. Saya tak coba nyanyi. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nogosari. Jadi itu Anoman dalam waktu mencari Dewi Sinta itu akhirnya dia akan naik di atas pohon Nogosari dan melihat di situ Dewi Sinta itu kondisinya sangat ini. Mulat mangandap katingal wanudya guru aking. Nah itu Dewi Sinta itu wanita yang ayu tapi rambutnya terurai dan dia kondisinya sudah kurus kering. Itu saya kira kok lagu asli Nusantara itu di dalam kitab Walmiki mungkin enggak sih. Saya kira gitu anunya. Jadi kita. Jadi filosofinya Ganesha ini membawa kapak itu tadi intinya ya ini senjata apa memang pusaka atau alat yang dari zaman dulu, dari zaman sebelum Hindu masuk kita sudah punya. Pusaka ini sebelum Hindu, sebelum kalau cerita Ramayana ini kan sekitar 2400 tahun yang lalu. Ini udah ratusan ribu yang lalu, yang lalu. Jadi memang kapak ini ya dulu kan penggunaannya kan seperti ini. Jadi untuk motong apa gitu. Saya kira kok gitu. Jadi apapun ya kita itu sudah mempunyai kebudayaan tapi beradaptasi dengan kebudayaan yang baru. Jadi kita selalu menerima perbedaan-perbedaan itu. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Bapak. Yang saya sampaikan dari apa saya bukan ahli sejarah, tapi dengan adanya
ini dan kita berpikir, oh kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini. Saya kira gitu. Oke, terima kasih. Kalau kalian suka video ini, like dan subscribe videonya. Jangan lupa kunjungin channel Kopi Ganes. Terima kasih.